Bertemu teman lama Taswa, ternyata dia lulusan hukum. Assalamualaikum kawan IC semua, semoga bibir terhias senyum. Spirit Pendidikan Indonesia, Sobat Manikso, Madrasah Prestasi Mandiri Islami, kitorang bisa karena torang luar biasa. Saya Rusnia selaku host guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di podcast Man Insan Cendekia Sorong, Bapak. Beliau adalah seseorang pencetus Man Insan Cendekia Sorong yang kita sangat ketahui bahwa schedule-nya sangatlah padat dan alhamdulillah luar biasa. Kesempatan kali ini beliau bisa hadir bersama kita di waktu yang tepat, yaitu di 10 November 2023, Hari Pahlawan Nasional. Sobat Manikso, kali ini kita mengangkat tema Being Intimate with Man Insan Cendekia Sorong. Sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu pada narasumber kita yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Kepala Madrasah Man Insan Cendekia Sorong, Ismail Z. Betawi. Dari berbagai catatan riwayat pendidikan, dari berbagai catatan riwayat kepemimpinannya, beliau sangat menginspiratif kita semua. Akan kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah di 2009 beliau diangkat sebagai Kepala MTS Negeri Kalikur, yang sekaligus mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Madrasah Inspiratif di daerah terpencil. 2016 hingga sekarang beliau menjadi Kepala Madrasah Man Insan Cendekia Sorong. Sedangkan prestasinya yaitu Kepala Madrasah Berdedikasi Tinggi tahun 2020 dan Kepala Madrasah Perintis Man IC Sorong. Untuk melengkapi riwayat prestasi dan kepemimpinannya, saya persilakan kepada Pak Ismail untuk melengkapi singkat terkait dengan riwayat kepemimpinan dan prestasinya. Baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manij yang saya banggakan, nama sudah diperkenalkan, itu tinggal saja diingat kembali. Tapi ada yang saya harus lengkapi, yaitu tahun 2010 itu saya diangkat menjadi Kepala Man Kedang, yang dalam hal ini Man Lembata sekarang. Kemudian 2016 baru ditempatkan di Man Insan Cendekia Sorong. Perjalanan memang sudah begitu. Jadi sepanjang menjadi guru itu baru dipindahkan pertama tahun 2009 ke MTS Kalikur, kemudian yang kedua 2016 melintasi batas demarkasi provinsi Ambon masuk ke Papua. Jadi saya ini termasuk kelompok kategori orang-orang beda, hidup di dunia dua alam, alam Nusa Tenggara Timur dengan alam Papua. Berarti 2 kali mutasi ya Bapak selama kepemimpinan, selama saya menjadi guru itu baru 2 kali mutasi. Mutasi yang terakhir itu mungkin ke Balikpapan. Amin, kita aminkan Sobat Manikso. Iya. Jadi itu perjalanan saya, apalagi yang akan kita diskusikan berkaitan dengan tema yang cukup menarik. Ya. Hari ini kita akan diskusi bersama. Oke, temanya Being Intimate with Man Insan Cendekia Sorong. Dan kita mau lihat dong Bapak sejarah singkat perjalanan sejarah IC Indonesia Bapak. Baik, yang namanya Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia itu berangkat dari sebuah cara berpikir kelompok orang-orang tertentu yang kita kenal dengan cendekiawan Muslim. Di sekolah ini berasal dari SMA dulu ya, SMA Cendekia. Setelah dia bergerak lama di bawah BPPT itu, kemudian ada kehendak, ada keinginan lain di tahun 1996 itu SMA itu dipindahkan, dialihfungsikan menjadi Man Insan Cendekia. Jadi awalnya SMA dulu ya Bapak? Ya, awalnya SMA dulu.
Berlokasi di mana itu Bapak Awalnya SMA. Jadi karena lokasi itu ada di Balai Tekno, BPPT itu kan ada di Balai Tekno, maka sekolah itu juga dibangun di situ, Man Insan Cendekia Serpong itu. Nah, kemudian pencetus ide ini kan seorang hebat Indonesia yang akan tidak mungkin kita membandingkan atau mensandingkan prestasi kita dengan beliau Pak Burhanuddin Yusuf Habibie almarhum ini. Maka di Gorontalo juga dibangun namanya Man Insan Cendekia Gorontalo. Berarti yang pertama itu di Man Insan Cendekia Serpong, lalu di Gorontalo ya Bapak? Ya, di Gorontalo dan Serpong itu ya beriringan. Jadi istilah bersama juga agak tidak tepat, tetapi beriringan. Kalau sekarang sudah berapa umurnya kira-kira Bapak? Kalau kemarin Serpong. kita Man IC Serpong sudah 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun kita ulang tahunnya. Di Gorontalo juga kita sudah hadiri ulang tahunnya. Bahkan baru-baru ini kita hadiri ulang tahunnya Man Insan Cendekia Jambi. Yang uniknya itu adalah Man Insan Cendekia Jambi. Kenapa Bapak bisa dikatakan? Man Insan Cendekia Jambi yang itu ketiga ya Bapak? Ya? Jambi itu Man IC yang ketiga. Ya, Jambi itu Man Insan Cendekia Indonesia yang ketiga dari proses atau runutan berdirinya. Tapi uniknya Man Insan Cendekia Jambi itu sebelumnya menjadi Man swasta, MA swasta. Oh, tapi MA dia swasta. menggunakan pendekatan Insan Cendekia. Masya Allah. Kemudian karena keberhasilan dan kesuksesannya, maka madrasah ini dinegrikan dalam urutan Man Insan Cendekia yang ketiga. Jadi awalnya madrasah ini memang madrasah swasta, tapi dia punya konsep pengembangan itu sama dengan Man Insan Cendekia. Nah, itu kalau sejarahnya ya, ini sejarah singkatnya saja. Nah, sekarang ini Man Insan Cendekia itu berada di 24 titik, 24 provinsi. Nah, jadi kalau kita runut ya mulai dari Serpong, mungkin dekat-dekat dengan ibu kota Jakarta itu, jadi dia harus duluan. Iya betul. Tapi memang itu tempatnya saya lihat bahwa dia dekat dengan BPPT di Balai Tekno. Strategis ya Bapak. Strategi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, betul. Nah, kalau bisnis ya mungkin tidak, tapi di situ juga sudah banyak daerah-daerah bisnis kayak Sumarekon dan lain-lain. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana? Tapi boleh ya saya mengopi dulu. Boleh, Karena Bapak, ngopi silakan itu ngopi, bagian silakan. dari inspiratif. Mari sahabat Manikso untuk menikmati kopinya masing-masing. Ayo dilanjutkan. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana dengan sejarah Man IC Sorong sendiri itu Bapak? Bapak selaku kepala madrasah bisa memberikan sejarah singkatnya terkait Man IC Sorong Bapak. Baik. Saya bertanya kepada orang-orang, bahkan pemangku kepentingan untuk hadirnya Man Insan Cendekia. Kenapa Man Insan Cendekia Sorong itu ada di Sorong, tidak ada di Manokwari atau di Jayapura? Iya Pak, itu yang sangat menarik. Kenapa harus ada di Sorong Bapak? Kenapa ini nggak yang ada di Manokwari saja yang sebagai provinsinya Bapak? Oke, jadi begini. Mindset kita itu selama ini yang untuk sementara ini orang punya mindset bahwa satu lembaga pendidikan sebesar atau sebagus sekali Man Insan Cendekia Sorong itu tidak perlu ada di daerah tertentu. Harus paling tidak ada di Manokwari, ibu kota provinsi. Ya, sebagai ibu bukan kota itu provinsi. esensinya. Nah, tapi sebagaimana sejarah dakwah Indonesia itu, maka Sorong itu adalah pintu masuk dakwah. Pintu masuk dakwah Islam itu ada di Sorong. Dari Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, itu pintu masuknya Sorong. Maka Sorong ditetapkan sebagai tempat di mana adanya Man Insan Cendekia itu. Kita kasih nama. Ini pintu dakwah, itu sejarahnya. Jadi filosofi tempat di mana Man Insan Cendekia Sorong itu beriringan dengan filosofi dakwah Indonesia. Berarti yang kasih tahu, yang kasih gambaran kepada saya ini adalah orang-orang yang memang mereka berpikir dan berbuat untuk hadirnya Man Insan Cendekia. Ada daerah-daerah di seluruh Indonesia disurvei. Nah, tidak serta-merta langsung ditaruh di sini. Tidak serta-merta ya. Iya, kayak Goa. Jadi, kenapa harus ada di Goa? Salah satu alasannya kenapa harus ada di Sorong, Man IC Sorong ini karena salah satu pintu gerbang dakwah ya yang ada di Sorong. Pintu masuk dakwah di Papua itu ada di Sorong.
Baik Bapak, silakan. Kemudian kalau kita merujuk pada Juklak dan Juknis pengelolaan Man Insan Cendekia itu, memang Indonesia itu harus memiliki madrasah seperti Man Insan Cendekia di daerah tertentu dengan segala macam situasi yang didesain seperti itu agar hidup dan berkumpullah kelompok orang-orang yang orientasi kita adalah mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Jadi mereka dibentuk dalam sebuah lokasi yang jauh dari keramaian. Ngapain kita bangun madrasah itu di daerah kota? Kota itu daerah bisnis. Bangun madrasah atau bangun sekolah yang baik itu di daerah yang jauh dari keramaian, tetapi dilengkapi dengan segala fasilitas, infrastruktur dan suprastruktur dilengkapi. Guru dan muridnya berada dalam sebuah komunitas, lingkungan itu menjadi laboratorium sosial untuk pengembangan pendidikan. Kalau Indonesia mau seperti itu, maka tiap-tiap provinsi itu dibangunlah SMA juga sama seperti itu dengan tata kelola mandiri. Baik Pak, jadi sangat tepat ya kalau berada di Sorong, khususnya wilayah SP4 yang jauh dari perkotaan. Tapi memang saya juga masih merasa bahwa SP4 belum masuk dalam kategori terpencil. Belum masuk kategori terpencil? Belum. Walaupun kita IC Sorong di SP4 ini di tengah-tengah hutan Bapak? Ini bukan di tengah hutan, masih dekat. Kalau saya punya keinginan, Bapak masih punya keinginan lebih terpencil lagi? Terpencil lagi, sehingga guru dan murid itu tidak keluar sembarang. Oke, tapi fasilitas air, listrik, internetnya disiapkan. Semua lancar. Gitu. Ya, Bapak. Ini belum terpencil kalau menurut saya. Belum terpencil ya. Oke, baik Bapak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa sih yang memotivasi Bapak menjadi kepala Madrasah Insan Cendekia Sorong yang setahu saya pencetus itu lebih baik daripada penerus Bapak? Bapak gitu. Kan masuk dalam pencetus nih, perintis, ya kan Pak? Masuk dalam pencetus perintis. Jadi apa sih motivasi tersendiri untuk Bapak? Kayak gini, untuk menjadi orang insan cendekia itu keterpanggilan jiwa. Masya Allah, keterpanggilan jiwa. Bukan ya, karena insan cendekia dengan tawaran yang begitu wah sehingga saya harus ada di dalam. Baik Bapak. Oke. Tahun 1998 saya diangkat menjadi guru madrasah itu di NTT itu. Saya sudah membayangi kapan saya menjadi guru Man Insan Cendekia. Jadi Bapak sudah mempunyai angan-angan. Angan-angan, saya sudah punya angan-angan untuk menjadi guru Man Insan Cendekia. Saya melihat kalau guru dengan pola kompetisi seperti Insan Cendekia, kita akan menjadi orang juga bisa berkompetisi. Nah, ngapain saya harus berada dalam lingkungan yang tidak membentuk saya menjadi orang kompetitor gitu. Ya. Itu 98 saya sudah punya mimpi. Memang sudah tertanam mimpi dari sejak Bapak ada tertanam di kampung halaman ya Bapak untuk menjadi guru. IC. Bukan memimpin, menjadi guru saja saya sudah bangga. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian di tahun 2010 saya mencoba untuk buat pendekatan. Jadi saya punya relasi waktu itu dengan Pak Suwardi. Jadi dari tahun 2010 Bapak sudah mempunyai relasi. Oh, saya punya relasi sudah dari 2010. 2010 ya Bapak. Sebelum menjadi orang IC benaran ini kan sudah benaran dulu belum, tapi sudah punya relasi. Masya Allah. Saya sudah bangun kerjasama MUU dengan Pak Suwardi yang sekarang Kasubdit GTK. Ya, boleh. Yang tahun lalu bulan lalu beliau menjadi Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi. Iya. Kemudian dengan Ibu Penny sebagai pelanjut daripada kepemimpinan Pak Suwardi. Saya sudah bangun kerjasama, bahkan guru-guru Man Insan Cendekia Serpong saya sudah undang ke Man Lembata. Sudah pernah Bapak undang? Sudah, saya pernah undang dan saya juga pernah mengunjungi mereka. Kami belajar dari sistem itu. Dan Bapak perlu Ibu Rusnia tahu bahwa selama saya memimpin Man Lembata, semua madrasah bagus di Nusa Tenggara Timur itu saya taklukkan. Karena memang saya harus belajar, saya harus melihat sisi kelemahan dan kekuatan saya perbaiki betul. Power dari Bapak ini adalah silaturahmi ya Bapak. Ternyata Bapak sudah menjalin silaturahmi yang sangat baik dari tahun 2010 ya Bapak. Sehingga membuahkan hasil di 2016 Bapak diangkat menjadi Kepala Man Insan. Kemudian gini, saya boleh ini. 2016 saya diangkat menjadi Kepala Man Insan Cendekia Sorong itu
ada cerita uniknya. Bagaimana Bapak cerita uniknya? Ceritanya gini, Pak Kakanwil waktu itu di Nusa Tenggara Timur itu menghendaki saya menjadi kepala MAN Kota Kupang. Man kepala kota Kupang. Kepala MAN Kota Kupang. Ya. Pak Brekson Bali ya, waktu itu dia minta. Nah, nanti Pak Isir kepala MAN Kota Kupang. Nah, informasi itu didengar oleh semua orang, teman-teman yang ada di MAN Kota Kupang, mungkin mereka tidak menerima saya. Saya dengar langsung dari orang-orang saya bahwa masa Ismail itu di sekolah di hutan di daerah jauh dari kota kok harus datang pimpin kita. Saya bilang kenapa insan guru masih berpikir seperti ini? Iya Bapak. Nah, saya juga tidak berkeinginan untuk menjadi kepala, karena saya berkeinginan menjadi guru adan. Di situ pegawai saya itu namanya Umar Abdullah Sarabiti itu dia buka di website Kementerian Agama. Jadi beliau itu selalu mengupdate informasi Kementerian Agama di website. Dia cetak itu persyaratan untuk ini Pak Kamat. Kalau di sana panggilnya ini Aba Guru. Aba Guru ini kayaknya ada tes kepala MAN Insan Cendekia ini. Mulai dari situ ya Bapak. Nah, jadi saya tidak pernah lihat, saya tidak pernah baca. Jadi ada seseorang. Tapi ada operator saya itu yang sampaikan, dia cetak memang, dia print memang pengumuman itu saya baca. Saya terbersit untuk mengikuti kontestasi itu. Pendaftaran itu. Nah, itu ceritanya gini, Bu Nia. Ya boleh, bagaimana Pak? Saya daftar dengan segala persyaratan yang ada itu, kemudian saya kirim. Ya. Kirim pakai pos. Dulu tidak pakai ini. Email atau apa? Tidak ada. Saya kirim pakai pos. Oke. Dokumen-dokumen yang ini harus kirim ke pos. Kemudian saya bukan kirim langsung di lapangan Banteng. Saya kirim ke saudara-saudara saya di Kebun Kacang. Kenapa bisa sampai kirim di Kebun Kacang? Kalau lapangan Banteng saya takut nyasar. Kalau ke Kebun Kacang cepat mereka antar ke lapangan Banteng, kan jaraknya dekat saja. Nah, iya Bapak. Kemudian saya yang lain, dokumen lain saya email. Saya email ke sana. Tepatnya tanggal 6 bulan 6 2016 itu anak saya yang ini Iksan ini, kenapa panggil Iksan itu karena memang dia lahir sana. Itu jam 10 pagi itu notifikasi email itu bunyi. Jadi saya wah ini ada surat. Oh, surat panggilan untuk mengikuti tes wawancara dengan tes tertulis di Jakarta, calon kepala MAN Insan Cendekia. Saya bismillah aja berangkat. Ini barang sudah ada panggilan, berarti saya lulus secara administrasi. Jadi anak saya itu keluar rumah sakitnya 3 hari, kemudian saya cari uang bagaimana caranya sampai di Jakarta. Berarti nama anaknya Bapak yang terakhir Iksan itu menginspirasi saya bergerak ke Insan Cendekia. Insan Cendekia ya Bapak. Iya. Bagus sekali. Jadi 3 hari saya cari uang dulu, pinjam dulu, istrinya punya duit. Ini harus pinjam duit. Jadi pesawatnya pesawat Susi Air ke Kupang. Ya. Dari Kupang baru berangkat ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan seleksi itu sejarah. Jadi memang keinginan saya dari awal tahun 98 kepingin menjadi guru di MAN Insan Cendekia. Alhamdulillah terkabul ya Bapak. Karena memang kita punya niat itu, kita kejar niat itu dengan berusaha, bekerja yang terbaik, doa juga yang terbaik. Itu saja. Ya Bapak. Oke, lanjut di pertanyaan terakhir ya Bapak. Tadi kan sudah bincang-bincang asik mengenai sejarah IC Indonesia, sejarah IC Sorong, kenapa ada di Sorong. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Bapak, harapan Bapak sebagai Kepala Madrasah MAN Insan Cendekia Sorong ke depannya bagaimana Bapak? Oh baik, ini yang menariknya. Ini yang paling menarik ya. Memang ini yang paling menarik. Melihat Sorong itu sebagai tempat persinggahan. Ya, kalau saya dari terminologi antropologi itu harus dilihat Sorong itu beda dengan yang NTT. Sorong ini adalah tempat di mana pertemuannya orang-orang di seluruh Indonesia itu ada di sini. Otomatis punya kepentingan. Ya tatkala saya di sini,
saya melihat ada yang perlu dibenahi. Dalam KKM Man Insan Cendekia Sorong saya bilang, sekarang yang kalau kita mau guru bagus, tenaga pendidikan bagus, maka penguatan kualitas guru kita kembangkan. Nah, kenyataannya Anda juga ikut-ikut pergi kegiatan kan, MGMP jalan. Semua guru Man Insan Cendekia itu, guru bidang studi itu sudah ketemu. Itu adalah bagian ide kami untuk pengembangan SDM. Pengembangan Jadi SDM human resources, pengembangan sumber daya manusia itu harus. Kenapa? Saya berpikir ya, mungkin di masa saya itu belum akan terjadi. Prestasi juga kita punya, tetapi tidak sebagus atau melejit seperti IC-IC yang lain. Tapi karena memang itu juga berangkat dari keterpanggilan spiritnya. Nah, saya melihatnya begini, Man Insan Cendekia ini akan menjadi bagus. Satu waktu itu yang pertama ditanamkan adalah kinerja kolektif. Kenapa kinerja kolektif? Kita berada dalam sebuah lembaga itu, kolektivitas kerja itu sangat dibutuhkan. Manusia itu memiliki sisi kelemahan dan sisi kelebihan. Kelebihan dan kelemahan itu dipadukan maka akan menjadi sebuah kekuatan. Maka kolektif kinerja itu perlu dibangun. Nah, kalau ini kalau dibangun, insya Allah Man Insan Cendekia akan terjadi. Jadi kolektivitas ya Bapak menjadi modal utama untuk membangun IC lebih maju. IC lebih bagus. Kinerja kolektif. Sekarang saja itu kan belum kolektif, belum kolaborasi yang bagus. Itu disebabkan karena kita masing-masing dengan menjaga sekat profesional kita. Padahal guru itu dia harus saling berbagi. Apalagi di era sekarang, Ibu. Ya, Bapak. Era sekarang guru tidak berbagi, dia akan tergilas. Kenapa? Satu, anak yang datang ini, jangan dilihat anak yang datang itu dari satu problem yang dia bawa. Berbagai macam dinamika sosial yang dia bawa. Dari sisi mentalnya, psikologinya, ekonominya, kehidupan orang tuanya. Dia bawa datang dan taruh di namanya asrama Man Insan Cendekia dan hidup bersama kita. Hidup bersama-sama. Iya, hidup bersama dari kita. Berbagai suku ya Bapak. Berbagai suku lagi. Ada dari NTT, ada dari Ambon, ada dari Papua Barat dan lain-lain. Ini kan punya karakter yang beda-beda ini. Kita satukan di satu tempat, maka unsur yang pertama adalah kinerja kolektif itu yang sangat saya dambakan. Harus kinerja kolektif. Harus saling berbagi, jangan membawa gengsi. Oke. Kemudian saya petik adalah di sini harus berbagi ya. Jangan gengsi untuk berbagi kepada sesama teman guru gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau madrasah ini Pak, penuh syukur. Itu rasa itu harus punya, penuh syukur. Apa yang kurang untuk kita ini Allah kasih ini. Saya jadi guru pertama itu loh, cari rumah Pak. Iya Pak. Saya cari rumah karena di daerah terpencil tidak ada kos. Saya bikin rumah, kamar mandi juga saya paku sendiri. Kok itu saja saya bersyukur. Di deretan banyak orang itu tidak ada yang masuk menjadi pegawai negeri waktu itu. Tapi saya masuk, saya harus syukur dari aspek ini. Jadi mengelola madrasah itu harus unsur rasa syukur itu dikedepankan. Kalau sudah ada unsur rasa syukur itu, maka kita akan bangkit satu semangat yang namanya loyalitas. Ya, dari membangun rasa syukur itu akan membangkitkan loyalitas. Loyalitas. Ya, kalau rasa syukur tidak ada itu loyalitas berkurang sekali. Penelitian dimanapun ada unsur rasa syukur dan loyalitas itu korelasinya positif sekali. Saya baca banyak buku berkaitan dengan loyalitas dan syukur. Salah satu judulnya apa Bapak yang berkaitan dengan loyalitas? Kalau kita baca bukunya pengembangan prestasi diri itu, maka kita lihat bahwa ternyata hampir sebagian besar orang itu punya pendekatan rasa syukur itu melahirkan rasa memiliki loyalitas dalam pekerjaan itu luar biasa sekali. Jadi tidak ada kemunafikan itu kalau kita lihat. Artinya yang kita baca saja. Kemudian kita juga berupaya bagaimanapun kesejahteraan anggota, kesejahteraan guru dan pegawai itu selalu kita pikirkan.
Ya, risiko menjadi pemimpin itu berpikir untuk semua orang, walaupun semua orang tidak berpikir untuk satu orang pemimpin. Nah, itu Ibu Rusnia. Jadi kesejahteraan itu diupayakan. Oke, baik Bapak. Pembahasannya semakin panas ya Bapak terkait dengan kesejahteraan guru. Tapi kita tenaga minum kopi kependidikan. dulu. Oh iya, Kopinya boleh ini Bapak, penting, Mbak. silakan minum. Kalau berkaitan dengan kesejahteraan ya harus minum kopi, sekalipun kesejahteraannya ada Iya Bapak, tertunda. sangat menarik terkait dengan kesejahteraan warga madrasah. Iya. Apa sih yang menjadi poin utama ini menjadi sesuatu yang harus diaplikasikan di madrasah kesejahteraan ini? Poin aplikasi ya. Yang pertama itu kalau saya berpikir sebagai insan itu adalah keteladanan. Nah, keteladanan itu penting. Itu juga dia akan punya korelasi dengan rasa syukur. Kenapa? Karena kita berada dalam sebuah lingkungan yang namanya asrama Man Insan Cendekia itu kan laboratorium sosial. Maka keteladanan itu penting. Kemudian rasa ingin tahu itu juga harus dibangun. Syukur ya Ibu. Ya. Sekarang ini kan fasilitas untuk membaca itu bukan sedikit. Iya Bapak. Tapi itu yang saya melihat bahwa kita harus gerakan literasi membaca, gerakan literasi digital itu harus kita punya. Jadi salah satu fasilitas kesejahteraan guru di madrasah salah satunya adalah banyaknya fasilitas untuk kita gemar membaca ya Bapak. Iya. Gemar membaca yaitu menggaungkan literasi, Literasi, Bapak, di Bapak. madrasah. Jadi kita itu dengan hotspot atau internet free ini kita memanfaatkan untuk membaca. Ya, dari berbagai layanan wifi di mana-mana di sudut IC ada. Dan itu harapan Bapak bisa menunjang Iya. untuk kualitas diri dari guru ya Bapak. Ya semua. Semua ya. Jadi guru, murid itu semua. Ya, semuanya dengan penyediaan wifi yang begitu gratis untuk kita semua. Itu kan dipakai uang negara untuk bayarnya itu. Iya Bapak. Tapi kok kita pakai hanya untuk main-main itu kan rugilah negara. Investasi manusia itu penting Ibu. Iya Bapak. Investasi manusia itu tidak bisa dikaitkan dengan laba. Karena investasi manusia itu ukuran masanya agak beda dengan investasi roti. Kalau roti itu 2 hari kita bisa evaluasi. Investasi manusia itu panjang. Ukurannya ya 15 tahunan itu. Maka kurikulum itu hampir setiap 10 tahun itu ditinjau, dilihat. Karena berkaitan dengan investasi manusia. Itu saja pemikiran-pemikiran ini. Kalau memang kita mau melejit menjadi excellent of school, menjadi sekolah unggul itu ada beberapa hal tadi. Yang pertama itu kinerja kolektif itu, kemudian rasa syukur ya Bapak. Karena akan melahirkan loyalitas, kemudian bagaimanapun loyalitas itu ada, kesejahteraan juga harus kita upayakan dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang baik, yang benar sesuai dengan tuntutan, ajaran dan aturan-aturan yang berada di negara Republik Indonesia ini. Kemudian kita juga harus menjaga kepuasan. Menjaga kepuasan juga masuk Ya, dalam menjaga item kepuasan. harapan. Benar itu kita membangun madrasah itu kepuasan sangat ditentukan. Kepuasan siapa? Kepuasan pelanggan. Pelanggan kita itu adalah anak dan orang tua. Iya Bapak. Kita punya produk Insan Cendekia, yang menikmati produk itu adalah anak dan orang tua, maka harus kita bangun kepuasan. Kalau sudah terjadi kepuasan itu sudah dirasakan, madrasah ini akan menjadi tempat yang dibondong-bondong ya, dikunjungi untuk menyekolahkan anak-anak, berapapun mahalnya dia akan datang. Poin yang keempat adalah kepuasan Ya, membangun Bapak. kepuasan Jadi, anak dan orang tua. Bapak pernah ke review dari salah satu alumni Man Insan Cendekia Sorong bahwa mendapatkan kepuasan setelah menjadi bagian dari Man Insan Cendekia Sorong. Nah, Salah satunya anaknya Bapak menjadi alumni ya Bapak? ya, anak saya menjadi alumni
Dan alhamdulillah beliau secara pribadi sih saya tahu betul bahwa dia harus menjadi pribadi mandiri karena dia seorang perempuan. Ya. Dia harus memiliki cakrawala berpikir yang tidak seperti biasa-biasa, out of the box. Saya latih dia berpikir itu jangan lurus, tetapi meloncat-loncat. Jadi meloncat itu kan out of the box itu membuat orang itu menjadi berenergi untuk selalu berkeinginan untuk maju. Kalau kita berpikir yang linear saja ya itu sama dengan pekerjaan setiap hari Ibu, makan dengan tangan kanan begitu. Berarti itu kan pekerjaan menciptakan manusia untuk mandiri ya, ya Bapak? Salah harus. satunya itu. Jadi kemudian yang terakhir itu, Yang terakhir apa Bapak? itu harus kita membangun daya tarik. Membangun daya Membangun tarik. Oke, Bapak. Insan cendekia harus dibangun daya tarik dengan keunikannya. Ini yang saya sampaikan ini. Mungkin waktu kita juga sudah mau closing. Mau habis, bagian masuk ini, bagian depan ini. Keunikan ya Bapak. Nanti Bapak kita akan bangun membangun keunikan yang ada di. Jadi orang masuk Man Insan Cendekia Sorong itu di bagian depan itu penuh dengan taman berbunga dan buah-buahan. Di samping itu, di samping musola ini juga ada taman berbunga dan buah-buahan. Di surga itu digambarkan seperti itu Ibu Nia. Jadi Bapak sudah mempunyai konsep itu. Oh iya, namanya Grand Balding. Grand Balding Man Insan Cendekia. Nanti dia masuk di tengah jalan tengah itu, di pinggirnya itu ditanami dengan pohon berbuah. Sayap kiri kanannya ditanami dengan pohon berbuah. Menuju ke zona timur itu juga ditanami dengan pohon berbuah. Kemudian di bagian lab itu ada asrama itu kita juga harus membangun lokasi membaca yang natural. Yang ada. Jadi ada pojok baca di taman. Ada pondok baca. Oke, saya sangat mendukung. Pondok baca itu kita desain di sana. Tapi Grand Balding Man Insan Cendekia Sorong itu harus diikuti. Bahkan saya itu tidak orang berorientasi membangun kantor di depan itu, saya tidak. Bapak mau membangun kantor di mana? Saya membangun kantor di daerah yang memang menginspirasi. Jadi bukan hanya prestise dari sebuah lembaga itu kantornya, enggak. Prestise lembaga itu orang masuk sejuk gitu loh. Satu saat di Papua ini, di Sorong ini, daerah kota itu panas, orang akan lari ke Man Insan Cendekia ini karena daerahnya ditata untuk kesejukan. Kemudian bagian kolam renang itu, bagian kolam ikan itu kita buat honai-honai itu. Jadi kita kok tidak malas ibu-ibu itu ngajar di dalam ruang yang hanya ruang atas, ruang bawah, sayap kiri kanan dinding saja. Ya, jadi nanti dialihkan. Jadi di outdoor ya, outdoor, ada yang bimbing anak, diskusi dengan anak, bawa mereka ke dunia kita itu dengan cara-cara yang manusiawi. Jangan mereka seperti kita pabrik itu biskuit saja. Seperti roti ya Bapak? Ya roti, karena roti itu kan keinginan pembuatnya bilang ini bersegi 4 ya bersegi 4. Tapi kalau manusia tidak, kenapa? Karena dia datang dengan berbagai macam dinamika. Maka kita harus juga melihat dinamika itu, kemudian membentuk dia berdasarkan dinamikanya, jangan dinamika kita. Nabi bilang apa? Anak itu lahir dengan zamannya, maka kita guru juga ngajar anak itu zamannya, bukan zaman kita yang kita paksakan. Ya, zamannya itu yang kita dekati dengan tidak boleh melupakan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Belajar mengajar itulah, bimbinglah mereka itu sesuai dengan zamannya. Ya Bapak, itu ya harapan-harapan dari Bapak. Yang pertama adalah berbagi, yang kedua penuh syukur, yang ketiga adalah kesejahteraan, keempat kepuasan, yang terakhir adalah membangun daya tarik ya Bapak. Semoga harapan-harapan Bapak bisa terrealisasikan. Amin ya Bapak. Ya mudah-mudahan kita berusaha pada titik tertentu maka kita juga akan menjadi diam. Kita diam itu karena kita tidak berdaya lagi. Ya, disitulah kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kamu buat kemarin? Karena kita sudah diam, maka tidak ada yang bisa berbicara atau berkata-kata lagi. Maka segala yang kita buat itu yang akan menjadi pertanggungjawaban. Dia yang akan berbicara tentang kita, karena kita sudah diam. Baik Bapak. Oke, baik sahabat Manikso.
Tadi merupakan bincang-bincang yang sangat bergizi ya bersama Kepala Madrasah Man Insan Cendekia Sorong Bapak Ismail Z Betawi yang sangat memotivasi dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Rusnia selaku host mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.